Angka itu bukan sekedar statistik, di baliknya ada kisah tragis, keluarga hancur dan nyawa yang terenggut. Tahun 2024 dipenuhi kasus pembunuhan yang mengejutkan, bahkan melibatkan mereka yang seharusnya melindungi kita. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas kisah-kisah mengerikan ini. 1118 kasus pembunuhan dalam setahun, itu artinya rata-rata ada 3 pembunuhan setiap hari. Dan yang lebih mengejutkan, pelaku kejahatan ini bukan hanya warga sipil, tetapi juga petugas yang seharusnya memahami hukum. Berikut adalah kilas balik 5 kasus pembunuhan paling menggemparkan sepanjang tahun ini. Siapkan diri Anda karena ini akan mengguncang pikiran. Kita mulai dari tragedi di Bogor, September 2024. Sebuah keluarga di kampung Cimayang Sari menjadi korban perampokan yang berujung maut. Pemilik rumah HS kehilangan nyawanya. Sementara anaknya A dan ibunya N mengalami luka serius. Kasus ini menunjukkan betapa nyawa manusia bisa jadi taruhan dalam kejahatan keji. Bagaimana perasaan kalian mendengar cerita ini? Apakah keamanan lingkungan kita sudah cukup? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kasus berikutnya terjadi di Cikupa November 2024. Herdin Hidayat membunuh seorang wanita yang dikenalnya lewat aplikasi micet. Gara-gara uang 100 ribu, Herdin gelap mata dan tega menghabisi nyawa korban. Dia bahkan menyembunyikan jasadnya dengan cara yang sangat keji. Kejadian ini jadi pengingat betapa pentingnya berhati-hati saat berinteraksi di dunia maya. Menurut kalian apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah tragedi seperti ini? Oktober 2024, warga Muara Baru dikejutkan oleh temuan jenazah tanpa kepala. Pelakunya mantan suami korban. Alasannya sakit hati karena ucapan korban. Kasus ini menyadarkan kita betapa konflik personal bisa berujung tragis jika tidak dikelola dengan baik. Pernahkah kalian merasa emosi sulit dikendalikan? Bagaimana cara kalian mengatasinya? Yuk berbagi di kolom komentar. Kasus berikutnya melibatkan seorang anak berusia 14 tahun yang menusuk ayah dan ibunya di Lebak Bulus. Sang anak mengaku mendengar bisikan yang menyuruhnya melakukan aksi keji itu. Psikologi dan kesehatan mental benar-benar menjadi sorotan dalam kasus ini. Menurut kalian seberapa penting kita membahas kesehatan mental di keluarga? Apakah ini bisa menjadi solusi pencegahan? Dan yang terakhir, awal Desember 2024 lalu, seorang oknum polisi di Bogor membunuh ibunya dengan tabung gas. Pelaku kabur tapi akhirnya ditangkap. Kasus ini mencoreng citra penegak hukum dan menyadarkan kita bahwa siapapun bisa menjadi pelaku jika emosinya tak terkendali. Kisah-kisah ini lebih dari sekedar berita. Ini adalah pengingat bahwa kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga keamanan baik di lingkungan, dunia maya maupun dalam keluarga. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah nyata yang bisa kita ambil bersama? Jangan lupa share video ini agar lebih banyak orang sadar akan pentingnya menjaga keamanan dan kesehatan mental.